Selamat sore, kami dari kelompok hormon akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Saya Nicholas Sinambela. Adapun pokok-pokok yang akan kami bahas yaitu: 1. Apa itu hormon? Kedua, apa itu kelenjar? Ketiga, apa saja jenis-jenis hormon? Dan yang terakhir, gangguan pada sistem hormon. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu hormon. Kata hormon berasal dari kata hormain bahasa Yunani yang artinya memacu atau membangkitkan atau merangsang. Hormon mengatur berbagai proses yang mengatur kehidupan. Hormon adalah sebuah zat kimia yang diproduksi dalam tubuh yang mengontrol dan mengatur aktivitas sel atau organ tertentu. Hormon juga dapat berarti anggota dari kelas molekul sinyal yang dihasilkan oleh kelenjar di organisme multisel yang diangkut oleh sistem sirkulasi untuk menargetkan organ jauh untuk mengatur fisiologi dan perilaku. Selain itu, hormon merupakan mediator kimia yang mengatur aktivitas sel atau organ tertentu. 2. Apa itu kelenjar? Kelenjar adalah jaringan menyerupai kantung yang terbuat dari sel-sel sekresi. Kelenjar terletak di lokasi-lokasi tubuh yang aman namun menonjol. Fungsi kelenjar adalah untuk menghasilkan suatu zat yang tertentu yang berperan mengatur berbagai fungsi fisiologis dan aktivitas tubuh. Zat yang dikeluarkan kelenjar dapat berupa hormon, enzim, atau cairan yang masing-masing memiliki fungsi penting. Ada berbagai kelenjar yang bertugas sesuai dengan lokasi, tipe sekresi, dan sistem organ yang dikendalikan. Tanpa pengeluaran sekresi yang cukup, gangguan kesehatan yang terkait defisiensi enzim dan hormon dapat terjadi. Ketiga, jenis-jenis hormon. Hormon terbagi berdasarkan kelenjar yang memproduksinya. Berikut saya akan menjelaskan beberapa macam-macam hormon pada manusia. Yang pertama, kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis merupakan kelenjar utama dari sistem endokrin yang menaungi sistem hormon pada manusia. Kelenjar pituitari yang terletak pada bagian bawah otak ini bertugas meneruskan pesan dari otak kepada kelenjar lainnya mengenai apa yang harus dilakukan. Pada kelenjar hipofisis atau pituitari ini terdapat sistem hormon penting yang harus diproduksi, yaitu yang pertama, somatotropin. Ini merupakan hormon yang berkaitan dengan pertumbuhan. Yang kedua, prolaktin. Prolaktin merupakan hormon yang merangsang produksi air susu ibu. Yang ketiga, luteinizing. Luteinizing merupakan hormon yang berperan mengendalikan siklus menstruasi pada wanita. Hormon ini juga berperan dalam produksi sperma pada pria. Dan yang keempat, follicle stimulan hormon. Sebagai hormon yang berfungsi mengendalikan sel telur atau ovarium dan bersama-sama dengan hormon luteinizing memproduksi sel sperma. Yang kelima, steroid stimulating hormone. Merupakan hormon yang berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon-hormon steroid. Dan yang terakhir, ada adrenokortikotropin hormon. Sebagai hormon yang berfungsi merangsang kinerja kelenjar adrenal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelenjar tiroid atau biasa disebut kelenjar gondok. Merupakan kelenjar yang terdapat di leher bagian depan, di sebelah bawah jakun, dan terdiri dari 2 buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan 2 macam hormon, yaitu tiroksin dan triodon tironin. Yang pertama, tiroksin. Ini merupakan hormon yang mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang kedua,
triodon tironin. Ini merupakan hormon yang mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan sistem saraf. Dan yang ketiga, kalsitonin. Ini merupakan hormon yang menurunkan kadar kalsium darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang C, kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di bagian tengah otak dan berfungsi sebagai bagian dan sistem endokrin yang fungsinya memproduksi hormon melatonin. Hormon melatonin inilah yang berfungsi untuk mengatur siklus tidur manusia. D. Kelenjar paratiroid. Pada bagian depan kelenjar tiroid terdapat sepasang kelenjar yang disebut juga sebagai kelenjar paratiroid. Tugas dari paratiroid adalah memproduksi salah satu bagian dari sistem hormon pada manusia, yakni hormon paratiroid. Hormon paratiroid merupakan jenis hormon yang berfungsi untuk mengendalikan jumlah kalsium di dalam darah. Tak hanya itu, hormon ini juga memiliki tugas membantu pelepasan dan penyerapan kalsium oleh tulang. Yang E, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan bagian dari sistem endokrin yang memiliki bentuk segitiga dan letaknya berada di atas organ ginjal. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian, yakni bagian luar yang disebut adrenal cortex dan bagian dalam yang disebut adrenal medulla. Adrenal cortex memproduksi hormon kortikosteroid yang fungsinya mengontrol metabolisme tubuh, keseimbangan kadar garam dan air di dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh, serta fungsi seksual. Adrenal medulla berperan dalam memproduksi hormon katekolamin, di mana hormon ini berfungsi merespons rasa stres dengan cara meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Yang F, kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan kelenjar yang letaknya berada di tulang dada bagian atas. Sama seperti kelenjar adrenal, kelenjar timus terdiri dari dua bagian, yakni bagian luar yang disebut korteks dan bagian dalam yang disebut medulla. Korteks pada kelenjar timus dibentuk dari sel limfosit dan epitel, sedangkan medulla dibentuk dari sel epitel. Peran kelenjar timus bagi tubuh juga sangat penting. Ia akan memproduksi hormon yang berkaitan dengan proses pembentukan sel limfosite. Yang G, kelenjar reproduksi. Sistem hormon juga memiliki peran krusial terkait dengan reproduksi. Kelenjar reproduksi akan memproduksi hormon-hormon yang dibutuhkan dalam menunjang fungsi reproduksi. Pria dan wanita memiliki kelenjar reproduksi yang berbeda, yaitu testis untuk pria. Kelenjar yang berfungsi memproduksi hormon testosteron. Fungsi dari hormon testosteron adalah menghasilkan sel sperma atau spermatozoa. Selain itu, testosteron juga berkontribusi terhadap pertumbuhan rambut-rambut di sekitar wajah dan kelamin saat memasuki periode pubertas. Ovarium untuk wanita. Kelenjar yang berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini berperan dalam pembentukan payudara, mengontrol siklus menstruasi, dan menunjang kehamilan. 4. Gangguan pada sistem hormon. Berikut adalah beberapa jenis penyakit yang umum terjadi karena pengaruh gangguan hormon. Yang pertama ada sindrom Cushing. Kondisi ini terjadi karena kelenjar pituitari terlalu aktif sehingga menyebabkan tubuh terlalu banyak menghasilkan hormon kortisol. Yang kedua ada hipopituitarisme. Kondisi ini terjadi ketika kelenjar pituitari tidak mampu memproduksi hormon dengan jumlah yang memadai, sehingga penderitanya dapat mengalami kekurangan hormon. Yang ketiga ada penyakit Addison. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Penyakit ini menyebabkan penderitanya mengalami beberapa gejala seperti sering kelelahan, mual dan muntah, perubahan warna kulit, tidak tahan terhadap suhu dingin, serta penurunan nafsu makan.
Yang keempat ada PCOS atau sindrom ovarium polikistik. Ini terjadi ketika fungsi ovarium atau indung telur terganggu dan menyebabkan jumlah hormon dalam tubuh wanita menjadi tidak seimbang. PCOS merupakan salah satu faktor penyebab kemandulan pada wanita. Selanjutnya ada gigantisme. Penyakit ini umumnya terjadi pada anak-anak. Kondisi gigantisme merupakan penyakit akibat gangguan hormon ketika tubuh anak menghasilkan hormon pertumbuhan secara berlebihan. Kondisi gigantisme membuat anak yang mengalaminya memiliki tinggi badan dan berat badan yang di atas rata-rata. Selanjutnya ada hipertiroidisme. Ini terjadi ketika kadar hormon tiroksin atau tiroid yang dihasilkan kelenjar tiroid dalam tubuh sangat tinggi. Penyakit ini lebih sering terjadi pada wanita, namun kondisi ini juga dapat dialami oleh pria. Selanjutnya ada hipotiroidisme. Penyakit ini adalah kondisi ketika kelenjar tiroid terganggu dan tidak bisa menghasilkan cukup hormon. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala berupa tubuh mudah lemas, sembelit, tidak tahan terhadap suhu dingin, sering mengantuk, dan kulit kering. Pada anak-anak, penyakit ini dapat menghambat tumbuh kembang mereka. Yang ke-8 ada morbulus basedowi. Penyakit ini akibat kelebihan hormon tiroid dengan gejala gugup, napas cepat tidak teratur, dan mata terbelah. Selanjutnya ada penyakit tetani. Penyakit ini adalah penyakit turunnya kadar kapur dalam darah akibat kekurangan parat hormon. Memiliki gejala kejang otot, gelisah, dan kesemutan. Yang terakhir ada diabetes insipidus. Penyakit ini adalah penyakit beser atau sering buang air kecil karena kurangnya produksi ADH.